Sekarang kita akan bersama membuat game roket tembak balon di Scratch Coding. Seperti apa gamenya? Mari kita lihat. Ya, roket tembak balon kita bisa lihat di sini. Oke, bagaimana cara memainkannya? Lihat di instruksi. Klik bendera hijau dulu. Klik spasi untuk menembak. Dan klik anak panah untuk menggerakkan roket ya. Kita gedein dulu nih. Oke, klik bendera hijau. Lalu kita gerakkan roket dengan anak panah. Panahnya ke kanan dan ke kiri saja. Lalu ketika di bawah balon kita tembak dengan spasi. Nah, ketika kita menekan spasi akan muncul laser atau pelurunya, tembakannya, dan ketika mengenai balon, balonnya akan hilang kemudian muncul lagi. Itu ya konsepnya. Jadi pertama kita membuat roket yang bergerak, lalu membuat laser yang bisa keluar ketika diklik spasi, kemudian memasang musuhnya yaitu balon, lalu memberikan kode supaya balon hilang jika menyentuh laser atau peluru. Oke, mari kita kerjakan. Ya, kita lihat dulu kodenya, kita pelajari. Nah, ini ada 5 sprite. Rocket ship atau roket, laser, balon, dan ada 3 balon. Balon nanti bisa ditambahi. Nah, untuk roket bergeraknya sederhana, hanya punya 2 script saja, yaitu ke kanan dan ke kiri. Lalu kita membuat sendiri laser, menggambar kotak laser dengan kode jika spasi ditekan atau when space key press ini, dia muncul dan gerakannya mengikuti roket, kemudian dia naik sampai ke batas edge. Edge itu dindingnya, dinding pinggir atas ini. Setelah itu dia hilang ya. Kemudian ketika spasi diklik muncul lagi. Itu konsepnya. Untuk balon, kodenya adalah dia muncul ketika green flag klik atau bendera hijau. Lalu jika menyentuh laser, dia berubah warna, bersuara, hilang, jeda 1 detik kemudian muncul. Oke, kita buat satu persatu tahapnya. Jadi algoritmanya seperti tadi ya. Roket bergerak, jika tekan spasi laser menembak, kemudian jika terkena balon akan hilang balonnya. Kita tambahkan dulu roket. Nah, ini roket, tapi roketnya terlalu gede, kita kecilin di angka ini size. Ini ya, anak panah. Size kita kasih 50% saja. Kecil saja. Lalu taruh sini. Nah, codingnya adalah menggerakkan dengan panah kanan dan kiri. Kita pilih di event. Ambil yang when space key press. Ubah ke right arrow. Nah, right arrow itu harus pakai, jika bergerak ke kanan pakai change X. Ya. Lalu left arrow kita bisa duplicate langsung. Ganti left arrow. Kemudian negatif 10. Nah, kita coba dulu ya. Nah, sudah benar. Ini pakai anak panah yang ada di keyboard. Oke, kita sudah punya
roket, ya. Diganti nama roket juga boleh, tidak juga tidak apa-apa. Lalu kita menggambar sendiri pelurunya atau kotak lasernya. Jadi tambahkan choose a sprite, klik paint. Ya, kita bikin mau warna lain boleh, misalnya merah seperti warna ujungnya. Kemudian kita klik kotak. Ini ya, klik kotak. Kemudian kita bikin kotak di sini. Nah, jangan terlalu besar karena nanti dia harus ada di ujung sini. Nah, ini kita taruh di sini. Mau bentuknya boleh di atasnya nanti ada seperti pelengkung juga boleh. Jadi itu ya. Nah, ini adalah laser. Lasernya mau diperkecil lagi juga boleh di sini. Misalnya 80 ukurannya. Nah, taruh sini. Kita kasih nama laser. Oke, sekarang ke kode. Laser ini harus bergerak mengikuti roket. Kita tunjukkan ya. When green flag click, dia bergerak mengikuti roket itu pakai go to. Go to dipilih roket. Nah, kita coba ya. Bendera hijau diklik yang ini. Kita ke kanan. Oh, harus pakai forever berarti. Harus ada repeat, ada repitasi. Tunggu. Coba, mau nggak? Nah, ke kanan dan ke kiri. Tetapi kita tadi perintahnya adalah ketika spasi diklik, dia harus muncul dan naik mengikuti roket. Nah, ini adalah contoh untuk menunjukkan bahwa mengikuti roket maksudnya adalah dia akan nempel terus kemana-mana ya. Tapi ini tidak kita pakai. Kita gunakan event yang when space key press. Kalau spasi di press, dia langsung ke go to laser, go to rocket. Kemudian dia naik change Y by 10. Jadi naik tuh pakai change Y by 10 karena Y huruf Y, jadi naik ke atas, change Y by 10. Nah, tapi kita inginnya dia hanya naik sampai sini, edge. Maka kita pakai repeat until. Ini tadi perbedaan jika menggunakan forever. Kita pakai repeat until touching edge sampai ke puncak. Kadang terutama untuk guru yang menerangkan, kita perlu menunjukkan perbedaan jika menggunakan beberapa loop ya, beberapa kode. Nah, kita klik bendera hijau. Nah, kita lihat sudah ya, lihat. Klik spasi, dia akan naik sampai ke dinding. Akan tetapi biar tampak seperti peluru yang ditembakkan yang akan hilang, maka ketika sudah sampai di ujung sini, sampai touching edge, dia harus hilang.
Ya, kita coba lagi. Nah, dia harus hilang. Tapi ketika dikasih ini akan hilang terus, maka dari awal kita harus kasih show. Maka dia akan muncul ketika diklik. Maka dia akan muncul. Nah, hide-nya di sini di luar ya. Kita ambil ke kiri. Nah, sudah mengikuti ini. Oke. Roket dan laser sudah, sekarang kita tinggal menambahkan musuhnya atau targetnya. Kita ambil balon. Kita kasih coding 1. Codingnya adalah jika dia diklik, kemudian jika menyentuh laser, maka dia akan hilang. Jika menyentuh laser, maka dia akan hilang. Tunggu, akan hilang. Jangan lupa kalau ada yang hilang berarti awal dia harus muncul. Kemudian supaya dia muncul lagi, maka kita kasih jeda. Nanti biar nggak berhenti tembak-tembaknya ya. Nanti dia muncul lagi ketika 1 menit kemudian. 1 detik kemudian, sorry. Change color bisa di sini. Oke. Kita coba klik dulu bendera hijau biar semua yang ada bendera hijaunya berlaku. Kemudian kita tembak. Nah, dia akan muncul lagi ya. Tapi sudah berubah warna tuh. Nah, kalau sudah kemudian ini, karena ini game, kita bisa menambahkan skor. Jadi ketika sudah ditembak, ada skor. Nah, kita change score by 1. Ketika touching laser. Kemudian set skor 0 untuk awal. Ya, kita coba. Ini biar nggak nutupin. Klik bendera hijau. Nah, skor sudah sudah berjalan, sudah benar. Kodenya sudah benar. Nah, kita bisa duplicate balon karena semua udah benar. Kalau mau dikasih suara juga boleh. Mau dikasih suara, kita tambah sound. Kemudian kita start sound pop. Kita coba dulu soundnya. Nah, gitu. Kita coba. Nah, sudah ya, semua skor sudah, warna berganti sudah, muncul hilang sudah, skor sudah, maka kita bisa tambahkan dengan duplicate. Terserah mau jumlahnya, bisa 4, bisa banyak. Bisa urut, bisa enggak. Tapi pastikan semua kodenya udah bener dulu, baru kita duplicate gini ya. Karena kalau enggak, kita harus benerin satu persatu ini. Jika tidak pas. Oke. Sekarang klik bendera hijau lagi, skor 0, semuanya biru. Kita mulai gamenya. Kita bergerak, pakai panah, lalu tembak. Iya. Oke, sudah. Oke. Misalnya ingin roketnya lebih cepat bergeraknya, maka kita setting
angka pergerakannya menjadi lebih tinggi. Misalnya 20. 30 terlalu gede loncatannya. Ini negatif 20. Ya. Kita coba lagi. Nah, dia maka lebih cepat. Oke, itu tadi adalah cara membuat game roket laser. Nanti bisa dimodifikasi, sprite-nya diganti, dikasih latar belakang, dikasih konsep yang lain. Oke, selamat mencoba. Ini adalah kode roket, ya. Ini kode laser. Nanti bisa di pause dulu untuk dilihat. Dan ini kode balon. Nih kode balonnya ya. Selamat mencoba. Jangan lupa dikasih judul game roket tembak balon atau judul apapun sesuai nama sprite. Untuk guru, jika sudah ada di lab komputer, tidak perlu online, bisa menggunakan Scratch Desktop dan menyimpannya menjadi file. Ya. Have fun dan selamat mencoba membuat game roket tembak balon.